Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila akhiril ayyam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kondisi sehat dan afiat lahir dan batin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang Tuhan itu siapa. Secara umum, pertanyaan yang sering muncul adalah Tuhan itu siapa? Tatkala seseorang mendefinisikan Tuhan dengan cara yang tidak benar, niscaya akan salah juga dalam mentaati perintahnya, beribadah kepadanya, menyembahnya, dan juga dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Tuhan adalah sang pemilik reputasi superior. Tuhan yang superior, profesional, keren, penuh cinta kasih dan sayang. Inilah yang oleh Islam disebut Allah. Allah adalah sempurna mutlak. Diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang kita kenal dengan ayat kursi. Allah menerangkan tentang dirinya sendiri, yaitu tentang konsep Tuhan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Bagaimana jika Tuhan itu mengantuk, apalagi sampai tertidur? Bumi dengan gerak bebasnya akan semaunya, kemana dia akan terseret di alam raya ini. Tidak tahu bagaimana nasibnya segala yang ada di dalamnya. Allah itu sangat baik. Punya apa saja kita diberi. Menciptakan alam untuk kita, bukan untuk Dia. Menciptakan tetapi tidak menggunakannya. Bahkan kita gratis untuk menggunakannya. Air, makanan pokok, buah-buahan, dan lain-lainnya, padahal tidak membutuhkannya. Betapa bahagianya kita. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Kepunyaan Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kita merasa nyaman diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Kursi Allah meliputi langit dan bumi,
dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Allah tidak pernah capek untuk ngurusi. Allah buat matahari juga nggak pernah rusak atau padam. Allah memelihara, menjaga, memberikan rezeki, melindungi, memakmurkan seluruh alam ini. Ada seorang penulis terkenal dari Amerika Serikat, penulis novel Frank Peretti. Dia menyampaikan, "You want proof there is a God? Look outside for sunsets." Anda ingin bukti adanya Tuhan? Lihat saja matahari terbenam. Artinya tidak usah capek-capek cari Tuhan. Kamu akan takjub sendiri melihat matahari terbenam. Tidak mungkin itu satu hal yang kebetulan. Imam Ghazali mengatakan, ketika hatimu sempit, lihatlah ke langit. Bertaburan bintang, lihatlah air yang turun dari langit. Lihatlah matahari terbit dan tenggelam. Dan seterusnya, kalian hanya akan mampu mengatakan takbir. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Kita tidak akan khawatir lagi punya Tuhan yang tidak sempurna, apalagi sampai hilang. Tuhan Allah adalah sempurna mutlak. Kita bangga dengan punya Tuhan yang sempurna mutlak. Allah super kuasa, menciptakan yang besar, alam raya, juga yang kecil seperti nyamuk. Allah kuasa menghancurkan galaksi. Allah kuasa menciptakan manusia tanpa ayah ibu, yakni Adam alaihissalam, dan tanpa ayah, yakni Isa al-Masih alaihissalam. Allah juga kuasa mengubah yang tidak logis menjadi fakta. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 26, Allah menjelaskan, Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin perumpamaan itu benar datangnya dari Tuhan. Dalam buku Syain dalam Al-Quran, Nadia Tayyarah menjelaskan, di kepala nyamuk itu ada 100 mata. Di mulutnya ada 48 gigi. Masya Allah. Di dadanya ada 3 buah jantung. Yang di tiap jantung ada 2 atrium, 2 bilik jantung, dan 2 bilik katup. Binatang yang sekecil itu diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu dalam Al-Baqarah dijelaskan, Allah tidak segan-segan membuat contoh makhluknya yang paling kecil. Ternyata sekecil itu luar biasa, dibekali dengan organ-organ yang sangat luar biasa. Allah juga Maha Kuasa membatalkan sistem pengatur tata kerja alam raya dan menjadikan hukum-hukum yang mengaturnya tidak berfungsi lagi. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat At-Takwir 1-6 yang terjemahnya adalah, apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan, apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak dipedulikan, padahal ini adalah harta yang sangat berharga, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan.
Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, kata Allah dalam surat At-Takwir ayat 1. Matahari bagaikan setitik debu di antara miliaran bintang lainnya. Tata surya kita, matahari dan planet-planetnya, mengorbit di galaksi Bima Sakti bersama dengan 200 miliar bintang lainnya. Bagaimana jika matahari tidak bersinar lagi? Informasi Al-Quran 1400 tahun yang lalu di dalam surat At-Takwir ayat 1 sampai dengan 6 tidak bisa dipungkiri. Hal ini memotivasi, memicu para ilmuwan untuk berusaha mengungkap misteri di alam raya. Walaupun akal dan waktu sangat terbatas untuk mengetahui semuanya, namun sains saat ini memberi penjelasan ilmiah mengenai terjadinya kehancuran kiamat dengan salah satu teorinya Red Giant yang pernah dibahas oleh Bibian Fusti, PhD dari Departemen Fisika UNER. Matahari yang terus-terus membesar akhirnya akan memakan planet-planet di dekatnya seperti Merkurius, Venus, dan Bumi. Dan prosesnya tidak lama, hanya sekitar 3 menit. Matahari memang termasuk bintang. Ini juga akan kehabisan bahan bakar. Dan jika perkembangannya sudah maksimal, maka matahari akan meledak atau terjadi supernova. Supernova ini akan menghasilkan debu kosmik yang merupakan cikal bakal bintang dan planet yang baru. Siklus ini akan terjadi berulang-ulang, dan akan menjadi dasar pemikiran ilmiah kenapa kiamat bisa terjadi. Dan ini tidak sekali terus-menerus. Saat ini, kata dia, ilmuwan di Amerika dan Eropa tengah meneliti temuan supernova di angkasa untuk membuka selubung ini. Tapi proyeknya lama, bisa beribu-ribu tahun. Inilah keterbatasan akal dan waktu yang dimiliki oleh manusia. Profesor Baikuni, PhD, dalam bukunya Al-Quran dan Iptek, beliau juga sampaikan, waktu menyalanya matahari juga terbatas, dan pada suatu hari nanti matahari tidak akan bersinar lagi. Kita juga tidak bisa bayangkan betapa dahsyatnya hujan bintang yang berjatuhan, yang Allah sudah jelaskan di dalam surat At-Takwir ayat 2. Wa idzan nujumu qadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Kita tahu ini dilansir dari Gizmodo. Peristiwa jatuhnya meteor di sebuah wilayah di Rusia pada tahun 1908. Ini menghancurkan hutan seluas 2000 km persegi. Dan populasi dinosaurus punah jutaan tahun yang lalu oleh serangan meteor. Dalam ayat berikutnya, Allah menjelaskan, wa idzal jibalu suyirat, bagaimana dengan gunung-gunung yang dihancurkan. Kita tahu bahwa dalam The Guinness Book of Records mencatat ledakan Krakatau di Lampung, Selat Sunda, sebagai ledakan yang paling hebat yang terekam dalam sejarah. Bahkan siapapun yang berada dalam radius 10 km, dia akan mengalami tuli. Para ahli menyebutkan letusannya ini setara dengan 13.000 kali kekuatan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Coba kita lihat, sebelum meletus, begitu tinggi gagahnya Krakatau ini. Ketika saat erupsi,
Hampir seluruh badan gunung Krakatau ini habis ketika terjadi ledakan itu. Setelah tidur selama 200 tahun, gunung Krakatau yang di Selat Sunda ini, letusannya begitu dahsyatnya ini sampai seluruh badan gunung ini menghilang. Dan suara ledakannya dan gemuruh letusannya pun terdengar sampai radius dari 4.600 km. Hampir didengar seper-8 penduduk bumi saat itu. Ada di Selat Sunda, tapi terdengar sepanjang Samudra India, dari Pulau Rhodesius dan Sri Lanka Barat hingga penjuru timur Australia. Dan juga merupakan salah satu tsunami terbesar yang pernah terjadi di dunia. Karang seberat 600 ton saja sampai tersapu ke pantai. Ini gelombang tsunami-nya mencapai 40 meter. Gak hanya di daratan sekitar Selat Sunda saja yang mengalami tsunami gelombang besar ini, tapi juga terjadi di San Francisco, Afrika Selatan, dan juga Kepulauan di Alaska. Simon Winchester dalam National Geographic ini juga menjelaskan peristiwa vulkanik yang paling meluluhlantakkan dalam sejarah manusia modern itu adalah ledakan dahsyat erupsinya Gunung Krakatau. Dan partikel abu vulkanik ini menutup 70% bumi dan menyebabkan perubahan cuaca global. Ini pun suhu bumi beranjak normal itu baru 5 tahun setelah letusan Krakatau ini. Bagaimana jika seluruh gunung berapi di dunia ini meletus bersamaan? Itu baru satu gunung berapi Krakatau. Bagaimana kalau seluruh gunung berapi di dunia ini meletus bersamaan sebagaimana disampaikan oleh Amerika saja ada 173 gunung berapi. Rusia, Indonesia, Islandia, Jepang, Chili, Ethiopia, Papua, Filipina, Meksiko. Kalau ini dijumlah seluruhnya ada sekitar 1027 gunung berapi di dunia. Bagaimana kalau ini meletus secara bersamaan? Ternyata logika manusia tidak mampu menghadang peristiwa alam. Sunatullah yang terjadi. Inilah super kuasa Allah dalam menghancurkan galaksi, menjadikan hukum tata surya tidak berfungsi lagi. Allah juga super kuasa untuk mengubah yang tidak logis menjadi fakta. Termasuk yang kecil mengalahkan yang besar. Ketika terjadi perang Badar, kaum muslimin pasukannya 313 orang. Kaum kufar Quraisy pasukannya 1000 orang lengkap dengan senjatanya. Kaum muslimin ada 2 kuda, kaum kufar Quraisy atau 300 kuda. Kaum muslimin punya 70 unta, kaum Quraisy punya 700 unta. Pedang dimiliki kaum muslimin hanya 8 buah, sehingga berperang bergantian satu pedang sampai dipakai 10 orang. Tapi kaum kufar Quraisy bersenjata lengkap. Korbannya kaum muslim 14 orang, dan dari kaum Quraisy 70 orang dan ditawan 70 orang. Disinilah Allah super kuasa untuk intervensi Allah ini dalam perang Badar, sehingga yang kecil mengalahkan yang besar. Allah adalah Sang Maha Desain. Allah menciptakan alam raya ini, kompleks desainnya pas, nyaman untuk kita tinggali. Allah membuat matahari tak boleh rusak. Tidak akan pas di situ. Kok coba
sedikit saja lebih dekat, mungkin sudah terbakar bumi kita. Atau lebih jauh sedikit saja, berapa senti, kita juga bisa beku. Semuanya itu serba pas. Ini desainer yang luar biasa. Perancang alam semesta ini sungguh keren. Serba pas, tertib dengan keteraturan yang sempurna. Sehingga kita merasa nyaman tinggal di dalamnya. Dan bumi yang kita tinggali ini juga pas, kelembapannya pas. Kita tahu bahwa benda-benda alam ini kan berpotensi untuk berbenturan jika mereka bergerak bebas atas gerak dirinya. Namun Allah mencipta langit dan bumi dengan keteraturan serta rancangan yang sangat sempurna. Gravitasi sangat eksis dalam keteraturan alam semesta ini, langit dan bumi. Para fisikawan sangat memahami secara sains bahwa gravitasi merupakan konsekuensi yang paling utama pada alam semesta ini. Kejadian serta akhir alam semesta ini akan sangat erat hubungannya dengan gravitasi. Oleh karena itu, jika suatu hari nanti Allah berkehendak gravitasi langit dan bumi dimatikan atau dipadamkan, dan tiba-tiba tidak ada gravitasi lagi di bumi dan di langit, disinilah akan terjadi satu kehancuran alam semesta. Demikian juga Allah Sang Maha Desain terhadap manusia. Allah menjelaskan dalam surat Ad-Din ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kalau kita perhatikan secara fisik, Masya Allah, kita manusia ini di panca indera dengan fungsinya masing-masing untuk menopang hidup kita. Berjalan dengan kaki, memegang dengan dua tangan. Seluruh organ tubuh ini diciptakan dengan fungsi yang sangat sempurna. Mulai dari organ luar sampai organ yang dengan bentuk yang sangat kecil, tetapi memiliki fungsi yang vital seperti pembuluh arteri dan sejumlah saraf. Kalau kita lihat di Allah merancangnya dengan konstruksi yang pas. Sama-sama tumbuh. Rambut bisa tumbuh, tapi gigi tidak bisa tumbuh. Pasti ini ada desainernya. Konstruksinya, selnya pas dibikin nyaman bagi manusia. Coba jika kita ini giginya juga ikut tumbuh, kan seperti botol cakil, bisa mati stres itu. Karena apa? Karena nggak bisa meludah kan? Kalau meludah kembali lagi. Allah membuat kita dengan konstruksi yang sangat pas, dan kita juga diberi oleh Allah kesempurnaan, yakni akal. Kesempurnaan ini tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Kesempurnaan akal ini diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai bekal menjalankan tugasnya sebagai khalifah di alam raya. Demikian juga Allah menciptakan binatang. Sampai ini Allah menjelaskan yang paling kecil nyamuk, dan Allah juga menjelaskan agar supaya hambanya mau beriman terhadapnya. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat, dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Unta ini bisa bertahan hidup di 50 derajat Celcius, mampu minum air sebanyak sepertiga badannya dalam waktu hanya 10 menit, dan disimpan di dalam punuknya. Gigi dan mulut unta terbentuk dengan desain yang sangat keren, sehingga bisa memakan makanan yang berduri dengan mudah. Karena di gurun pasir itu kan kebanyakan makanan kering dan berduri. Allah menciptakan kelopak matanya dengan sistem perlindungan yang khusus, bisa melindungi mata dari debu dan butiran pasir. Kelopak mata unta terdesain dengan transparan dan tembus cahaya, sehingga unta bisa melihat walaupun dengan mata yang tertutup
Begitu pula dengan bulu mata dan hidung unta. Allah ciptakan dengan sebaik-baik bulu mata yang panjang tebal guna mencegah masuknya debu ke dalam mata dan hidung, yang memiliki penutup khusus jika padang pasir ini diterpa oleh badai. Belum lagi kakinya, Masya Allah. Betul-betul Allah menciptakan luar biasa. Oleh karena itu Allah memberitahukan kepada kita, kenapa kita tidak berpikir, tidak perhatikan bagaimana unta itu dijadikan. Kakinya juga demikian. Jadi semuanya ini adalah untuk melindungi tubuhnya dari sinatan matahari, suhu padang pasir yang dingin membeku saat terbenamnya matahari. Keajaiban dan kelebihan yang terdapat dalam penciptaan unta ini sengaja Allah menyuruh kita untuk memperhatikan agar kita bisa mengokohkan keimanan kita. Selain diciptakan untuk bertahan di padang pasir, unta ini juga dijadikan oleh Allah bisa membantu kehidupan manusia di sekitarnya. Superioritas Allah Sang Maha Superior, punya reputasi superior. Di antaranya yang tepat adalah tidak ada yang ngembari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an menceritakan bahwa beberapa orang Yahudi, di antaranya ada Ka'ab bin al-Ashr dan Hayy bin Akhtab, menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, "Hai Muhammad, lukiskanlah sifat-sifat dari Rob yang mengutusmu." Akhirnya baginda Rasul terdiam dan Allah menurunkan, yakni surat Al-Ikhlas, yang Allah sendiri menerangkan tentang sifat-sifatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Shomad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Tidak ada yang kembali. Tuhan Allah hanya satu. Tidak ada satupun yang menyamainya. Tidak punya anak, tidak diperanakkan, tidak nongkrong, tidak desa, pokoknya keren karena tidak ada yang kembali. Sudah ketemu Tuhan Allah yang memiliki reputasi superior seperti ini, ya. Masihkah kita meragukannya? Pencipta, Allah Sang Maha Pencipta. Pencipta yang tidak diciptakan. Allah, Tuhan yang Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Kuasa, Maha Mencipta. Secara definisi, Tuhan yang Maha Kuasa tidak diciptakan. Jikalau diciptakan, berarti Dia bukan Tuhan. Kebertuhanan manusia ini adalah fitrah. Ada sebuah buku yang menjadi bestseller dunia tahun 2003, yakni History of God dari Karen Armstrong. Ada kalimat sebelum akhir di buku itu menjelaskan bahwa kebertuhanan manusia itu adalah fitrah. Ketika fitrah itu diingkari, orang akan mengalami kehampaan. Orang akan kebingungan. Dia akan mengisi
menciptakan kekosongan dan kehampaan itu dengan suatu hal yang baru. Seateis apapun orang itu, ia masih punya Tuhan. Entah apa itu yang dijadikan sebagai Tuhan. Karena dia tidak mungkin kuat hidup tanpa makna. Demikian juga, segaya apapun orang, sedasar apapun orang, dia butuh sandaran. Gak mungkin orang single fighter mengatasi semua problem hidupnya sendirian tanpa sandaran. Apa itu sandarannya? Konsep. Apa itu kekuasaan? Apa itu sesuatu yang dianggap kuat? Apapun itu, mereka akan menciptakan fokus baru. Meskipun mereka membuang Tuhan, pasti akan ada yang mengisi kekosongan itu. Mungkin harta, mungkin konsep, mungkin jabatan, mungkin pikirannya sendiri. Rasionya yang diposisikan sebagai Tuhan. Dalam kisah sejarah banyak kita lihat bagaimana Fir'aun, bagaimana Qarun. Kalau melihat ateis punya logika, tidak ada bukti adanya Tuhan. Tidak ada bukti, berarti bukti tidak ada. Sama dengan bukti tidak adanya. Apakah bukti tidak adanya Tuhan itu bisa diungkapkan untuk membuktikan Tuhan memang tidak ada dimanapun? Kalau dari sisi sains empirik, orang harus mengobservasi seluruh alam. Berapa luas alam semesta yang sudah dijelajahi oleh seorang ateis untuk membuktikan bahwa betul-betul Tuhan itu tidak ada. Kalau demikian, berarti seorang ateis juga menggunakan asumsi, percaya kepada sesuatu sebagai sandaran pikirannya. Jadi membuktikan tidak adanya Tuhan itu lebih susah. Karena dia harus cari Tuhan itu di seluruh alam raya ini. Dan tidak menemukannya, baru. Dari hasil observasinya menyatakan tidak ada. Tapi sudahkah mereka mengobservasi seluruh alam sampai di mana dia mengelilingi alam raya ini? Japanese prof. Do you need proof of God? Does one like God to see the sun? Apakah Anda membutuhkan bukti Tuhan? Apakah seorang menyalakan obor untuk melihat matahari? Jadi kalau membuktikan Tuhan pakai akal, itu kayak menyalakan obor di hadapan matahari. Kamu sudah terang dengan sendirinya. Tuhan, sang pemilik reputasi superior. Yang Tuhan superior, profesional, keren, penuh cinta kasih, dan sangat baik. Ini oleh Islam disebut Allah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala yang kelihatan. Dan dialah yang maha halus, lagi maha mengetahui. Al-An'am 103. Tafakkaru fil khalqillah wala tafakkaru fillah. Pikirkanlah ciptaan Allah dan jangan kamu pikirkan zat Allah. Hadis riwayat Tabrani. Karena apa? Semata-mata akal manusia tidak mampu untuk menjangkaunya. Demikianlah paparan yang dikumpulkan dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat dan kita selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.